Pada tahun 1623, Raja Dinasti Joseon melarikan diri dari istana untuk menghindari kelompok pemberontak yang menganggapnya terlalu lemah untuk memimpin negara. Taeyul adalah pendekar pedang terbaik di negara ini dan telah menjadi pengawal pribadi sang raja. Taeyul sebagai satu-satunya pengawal yang masih hidup yang tersisa harus menghadapi kapten kelompok tersebut. Dengan demikian, pertarungan yang tak terelakkan pun terjadi. Serangan-serangan cepat dilancarkan saat mereka saling menilai kemampuan masing-masing. Mereka menerapkan kembali kuda-kuda mereka dan terlibat dalam pertarungan yang serius. Pertarungan berlangsung sengit dan menegangkan saat mereka saling mengalahkan satu sama lain. Sayangnya, Taeyul melukai tangannya dalam proses tersebut. Kemudian, adegan berpindah ke beberapa tahun kemudian di sebuah pegunungan. Taeyul kini telah berhasil membesarkan putrinya yang bernama Taeok. Meski hidup bahagia, penglihatan Taeyul tampak kabur. Ternyata darah telah menggumpal di dalam matanya dan pada akhirnya akan mengakibatkan kebutaan total. Dokter kemudian mengatakan bahwa ada ramuan langka di kota Joseon yang dapat digunakan untuk menyembuhkan matanya. Taeok sangat senang mendengar berita itu dan ingin mereka segera pergi. Namun, Taeyul tidak setuju dengan ide tersebut karena kota itu terlalu berbahaya baginya dan keselamatannya adalah prioritas utama. Terlepas dari perkataannya, Taeok berjanji untuk membeli ramuan itu sendirian dan Taeyul akhirnya menyerah. Kemudian, mereka pun berangkat ke kota bersama-sama. Sementara itu, kapten telah dipromosikan sebagai perwira di kerajaan. Namun, ia ingin berhenti dari pekerjaannya dan menikmati saat-saat terakhir dalam hidupnya. Lee, sebagai anggota kerajaan yang dihormati, tidak ingin dia pergi karena mereka khawatir dengan Huang Bang, yaitu kelompok terkait dari musuh dinasti Qing yang terlibat dalam perdagangan budak. Lee juga takut suatu hari nanti Huang Bang akan menuntutnya untuk menyerahkan putrinya kepada mereka. Di sisi lain, Taeyul dan putrinya telah tiba di kota Joseon. Taeok sangat senang melihat peradaban yang sebenarnya untuk pertama kalinya. Tiba-tiba mereka kemudian melihat suku Huang Bang yang telah mengambil salah satu istri penduduk setempat sebagai budak. Sang suami telah menabung untuk membeli istrinya, namun harganya telah ditinggikan oleh mereka. Kemudian 3 ahli bela diri dari Huang Bang datang dan sang suami memohon kepada mereka. Namun mereka memukulnya dengan keras dan dia pun terjatuh. Taeok ingin membelanya tetapi Taeyul menghentikannya. Kemudian penjaga Joseon datang untuk melerai perkelahian. Namun mereka tidak berdaya di depan Huang Bang dan pergi karena mereka tidak bisa membuat musuh dari dinasti Qing. Di sisi lain, Tuan Huang Bang yang bernama Guru Tai menemui Lee. Meskipun Lee berusaha untuk tetap tenang, Guru Tai terus mengejek Joseon yang memicu kemarahan kapten. Guru Tai kemudian mengajaknya bertarung dengan salah satu pengawal pribadinya. 이도 바꿀 겸 함께 검술 대련이나 보면. Pengawal tersebut meremehkan kapten saat dia mengalahkannya dengan serangan yang terus-menerus. Kemudian pengawal tersebut menginjeknya yang membuat kapten sangat marah. Kali ini kapten berhasil mengalahkan pengawal tersebut dan hampir membunuhnya jika bukan karena campur tangan Guru Tai. Pertarungan pun kemudian dihentikan dan Guru Tai memuji kapten atas kemampuannya. Di sisi lain, Taeyul dan Taeok telah tiba di pos perdagangan sesuai dengan referensi dokter. Namun, pedagang menolak permintaan mereka karena ramuan langka itu sangat mahal dan tidak dapat diperoleh tanpa koneksi.
Mendengar jawaban tersebut, Taeyul dan Taeok pun pergi dengan tangan hampa. Dalam perjalanan, mereka kemudian bertemu dengan Guru Tai dan para pengawalnya. Guru Tai bertemu dengan sang saudagar dan mengusulkan untuk mendirikan toko perdagangan budaknya di sana. Sang saudagar dengan sopan menolak usulannya karena pos tersebut hanya untuk barang-barang legal. Dia kemudian permisi dan dengan enggan menyambut kedatangan mereka. Dalam perjalanan pulang, Taeul menghadiahkan putrinya sebuah hadiah dari kota yang hal itu membuat Taeok senang. Mereka kemudian mengunjungi bibi Taeok sebelum kembali ke pegunungan. Sementara itu, Kapten menemui Guru Tai untuk menjalani hubungan baru. Guru Tai menghormatinya karena penguasaan pedagangnya dan mengundangnya untuk bergabung dengan pasukannya yang dengan enggan ia terima. Di sisi lain, sang saudagar kemudian mengunjungi Taeok untuk mengundangnya ke kota. Dia mengatakan bahwa Lee membutuhkan seorang gadis muda untuk merawat ibunya yang sedang sakit dan Taeok akan diadopsi olehnya. Selain itu, sang saudagar juga akan memberinya ramuan langka untuk merawat mata ayahnya. Mendengar hal ini, Taeok sangat senang dengan tawaran tersebut dan segera menerimanya. Ketika dia akan pergi, keributan pun terjadi di dalam kediaman. Sang saudagar dan pengawalnya memeriksanya dan mendapati bahwa para pengawal Guru Tai memaksa para pelayan untuk menanggalkan pakaian mereka. Tindakan tersebut membuat mereka berdua marah dan mereka pun berkelahi dengan salah satu anggota keluarga Huang Bang. Mereka berdua melawannya dengan pedang, sementara Huang Bang bertarung dengan tangan kosong. Dia dengan terampil mengelak dan bertahan dari serangan kombinasi mereka. Setelah beberapa waktu, Huang Bang berhasil mendaratkan pukulan fatal pada mereka berdua yang mengakibatkan mereka pun kalah. Tiba-tiba Taeok datang dan melemparkan batu ke arahnya. Tindakan itu membuatnya marah, tetapi Taeul datang untuk meminta maaf atas nama putrinya. Meskipun sudah meminta maaf, Huang Bang tidak melepaskannya sehingga membuat Taeul menjadi marah. Tiba-tiba serangan mendadak dilancarkan dan Taeul menangkisnya dengan tongkatnya. Taeul meraih tangannya dan menyeretnya untuk bertarung di luar untuk memastikan keselamatan Taeul meraih tangannya dan menyeretnya untuk bertarung di luar untuk memastikan keselamatan putrinya. Dengan gerakan kakinya yang luar biasa, dia dengan terlampir bertahan dan menghindari serangan. Dia berulang kali mendaratkan beberapa pukulan dengan tongkatnya dan membuat Huang Bang pingsan. Orang lain berencana untuk melawannya, tetapi mengurungkan niatnya setelah melihat tatapan Taeul. Kapten yang melihat pertarungan tersebut dari jauh teringat akan pertarungannya dengan Taeul beberapa tahun yang lalu. Saat itu, Kapten menghancurkan pedang Taeul dan serpihan pedang tersebut terbang ke matanya, mengakibatkan kondisinya hampir buta. Melihat hal ini, raja sebelumnya menyerahkan diri untuk menghentikan pertarungan. Dia meninggalkan putrinya di tangan Taeul dan menamainya sebagai Taeok. Taeok masih mencintai Taeul meskipun ada informasi baru dan ingin merawat matanya. Dia bersikeras menerima tawaran Lee meskipun Taeul menolaknya dengan dalih ingin hidup mewah di kota. Keesokan paginya, Taeok dijemput oleh anak buah Lee dan ia pergi sambil menangis karena meninggalkan ayahnya.
Sementara itu, Guru Tai diberitahu tentang kekalahan para pengawalnya dari Taeul, jadi dia mengirim beberapa pembunuh untuk membunuhnya. Ketika Taeul akan kembali ke pegunungan, para pembunuh datang dan kemudian menyerangnya. Dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan membunuh seorang pria setelah bertahun-tahun menepi. Melihat hal ini, dia bergegas ke kota untuk menyelamatkan putrinya. Di kediaman Li, para pembunuh juga membuat keributan dan membunuh para penjaga. Sementara itu, Taeok dan putri kandung Li kemudian melihat pertarungan itu dan segera menyembunyikan diri. Namun mereka ketahuan dan dibawa ke Guru Tai. Ternyata Guru Tai telah memergoki Li yang meminta bantuan raja untuk menumpas Huang Bang. Sesuai dengan rencana jahat Li, Guru Tai akan membunuh Taeok dan membiarkan putri kandungnya hidup. Namun salah satu penjaga mengenali Taeok dan Guru Tai memutuskan untuk menjualnya sebagai budak. Sementara itu, Taeul menyelamatkan sang saudagar untuk mencari putrinya. Sekali lagi dia bertarung melawan penjaga dan dengan terampil memukulnya sambil bertahan dari serangan. Bahkan dengan pedang terhunus dia bisa menjatuhkannya. Kemudian dia mendaratkan pukulan terakhir dan membunuhnya. Mereka segera pergi ke kediaman Li, namun Taeok telah dibawa pergi. Keesokan harinya, Li dan pengawal pribadinya mengunjungi tempat Guru Tai untuk membebaskan putrinya. Tiba-tiba sebuah pisau dilemparkan dan menewaskan juru bicara. Para pengawal segera menyerang, namun dengan mudah terbunuh oleh senjata, mengakhiri pertarungan dalam hitungan detik. Untungnya, Taeul tiba dan menyelamatkan Li. Kedua Huang Bang kemudian melawannya, namun Taeul dapat menghadapi keduanya. Dia berhasil menghindari serangan kombinasi dan mengubah kuda-kudanya. Dia berhasil melukai mereka sedikit demi sedikit dengan pedang dan tendangannya. Para penembak juga bergabung dalam pertarungan dan dia menggunakan Huang Bang sebagai perisai. Dia menumpas para penembak satu persatu dan selamat dari semua peluru tanpa cedera. Kemudian para pembunuh juga bergabung dalam pertarungan. Pada awalnya dia dapat menangkis mereka meskipun ada perbedaan jumlah yang besar, tetapi dia menjadi lebih tidak stabil karena penglihatannya menjadi lebih berbahaya. Akibatnya dia harus memainkan peran bertahan dan sering terluka. Salah satu pembunuh bahkan berhasil mendaratkan pukulan fatal di perutnya. Dia mendapatkan kembali napasnya saat dia mengambil salah satu dari mereka sebagai sandera. Melihat betapa menakutkannya Taeul, Huang Bang yang lain pun melarikan diri. Setelah beberapa waktu, dia berhasil membasmi mereka semua. Namun dia langsung pingsan karena luka-lukanya.
Setelah beberapa waktu, ia pun terbangun dan mendapati bahwa Merchant telah merawat matanya dengan ramuan langka. Sebelum pergi, Merchant memperingatkannya bahwa dia mungkin akan buta total jika terus bertarung. Dia bergegas menemui Guru Tai, tetapi Kapten menghentikannya. Maka pertarungan di antara mereka pun pecah. Mereka bertukar pukulan dan bertarung secara seimbang selama beberapa waktu. Taeyul mengubah kuda-kudanya dan berhasil mempertahankan serangan Kapten. Kemudian mereka berhasil melukai satu sama lain dan mencapai jalan buntu. Guru Tai pun tersenyum lebar melihat penguasaan pedang Taeyul. Taeyul mengubah kuda-kudanya lagi dan kali ini mengandalkan telinganya. Dengan satu serangan saja, dia pun melukai lengan Kapten, menghindari serangan dan kemudian mengalahkannya. Dia meletakkan pedangnya, namun Guru Tai menebas leher Kapten dari belakang dan kemudian membunuhnya karena dia tidak membutuhkan pecundang dalam barisannya. Kemudian dia mengajak Taeyul ke sebuah arena. Akhirnya pertarungan yang menentukan antara kedua pendekar pedang ini pun terjadi. Guru Tai meluncurkan serangan pertama dan menyerang. Taeyul terus bertahan dari serangan itu tetapi terluka parah dalam prosesnya. Darah mengucur dari lukanya dan dia tidak bisa berdiri. Tiba-tiba Nyonya Guru Tai datang dengan Taeok yang ditawan. Melihat keadaan putrinya, dia pun berdiri dan mengikatkan pedangnya ke genggamannya. Kali ini Taeyul menyerang dan berhasil melukai Guru Tai berkali-kali. Guru Tai melompat ke arahnya dan mengejutkannya. Saat Taeyul berdiri, dia menebas leher sang Guru Tai dan membunuhnya. Tindakan itu membuat Guru Tai marah dan dia menyerang Taeyul. Keduanya kemudian bertarung secara seimbang kali ini. Guru Tai bermaksud untuk melukai Taeok, namun Taeyul membelanya. Kemudian dia mengunci pedang Guru Tai dan meninju telinganya hingga berdering. Kemudian Guru Tai menjatuhkan Taeyul, namun telinganya berdering parah dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Taeyul kemudian menebas urat Achilles Guru Tai yang membuat Guru Tai semakin marah. Kemudian Taeyul memperluas jangkauan pedangnya dan menebas leher Guru Tai. Dia menikamnya dengan keras di bagian perut dan kemudian membunuhnya. Akhirnya Taeyul dipertemukan kembali dengan putri kesayangannya yang perlahan-lahan menjadi buta. Taeok pun menangis di pelukan ayahnya setelah melihat pengorbanan ayahnya untuknya. 괜찮아. 자, 집으로. Pada akhirnya, Taeyul teringat saat dia ditunjuk sebagai pengawal pribadi sang raja sebelumnya dan bertemu dengan bayi Taeok untuk pertama kalinya. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua kembali ke pegunungan. Taeok menggenggam tangan ayahnya dan mereka menuruni gunung bersama-sama karena dia siap untuk melihat dunia luar sekarang. 그럼요. 저만 잘 따라오셔요. 땐 그냥 산에 살아도 괜찮은데 왜 내려가려고 해요?
나도 이제 세상 한번 보고 싶구나. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Jika kalian punya pertanyaan atau rekomendasi film apa selanjutnya untuk kita bahas, silahkan tinggalkan jejak berupa komentar. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye.